Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghafar, muqawwiril laili 'alan nahar, tabsiratan lidzawil uquli wal i'tibar, wa tadhkiratan lil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita teruskan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, yaitu kita akan membahas tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini adalah merupakan seorang nabi yang giat, kreatif dan jujur. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Dan kisah Nabi Idris ini masih relevan hingga saat ini dan layak diketahui sesuai dengan ajaran Al-Quranul Karim. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa salah satu dari sumber hukum Islam adalah syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita. Kalau tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka syariat ini bisa kita tiru, ya, khususnya dalam masalah adab ataupun masalah etika. Banyak hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang terjadi pada biografi sejarah kehidupan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini nama aslinya adalah Akhnukh, adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam, putra dari Yarid ibnu Mihla'il bin Kinan ibnu Anus ibnu Shif bin Adam alaihissalam. Dan Idris adalah kakek dari ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh bin Lama bin Mutawashlah bin Akhnukh. Jadi Akhnukh inilah nama asli daripada Nabi Idris alaihissalam. Dan ada yang berpendapat dinamai Idris karena dia adalah orang yang banyak belajar, ya, dari kata-kata darosa, ya. Darosa dalam bahasa Arab itu adalah belajar. Nah, jadi Idris adalah orang yang rajin dan banyak belajar. Nabi Idris ini ada perbedaan di antara ahli sejarah di mana tempat lahirnya, antara Mesir ataukah Babilonia. Babilonia adalah di Irak, ya. Jadi suatu pendapat mengatakan dia dilahirkan di Mesir. Mereka menyebutnya dengan Hirmasal Haramisah menurut bahasa Suryani. Dan Idris lahir di kota Manfis atau Manaf. Sementara pendapat yang lain menyebutkan Nabi Idris ini dilahirkan di Babilonia dan hijrah, berangkat atau pindah ke Mesir. Dan pada saat ketika melihat sungai Nil, dia berkata Babilonia, yang berarti adalah sungai seperti sungai kalian, sungai besar, sungai yang penuh berkah. Di Babilonia itu maknanya adalah sungai. Pada zaman Nabi Idris alaihissalam sudah mulai berkembang, ya, peradaban sudah mulai berkembang. Manusia berbicara dengan 72 bahasa. Mereka telah mampu mendesain kota-kota mewah. Pada zamannya dibangun 188 kota. Yang terkecil diantaranya adalah Ar-Ruha. Dan saat itu bumi dibagi menjadi 4 bagian.
dan setiap bagian tersebut memiliki raja sendiri. Nama-nama raja tersebut adalah Elaus, Zeus, Asclepius, dan Zeus Amon, ya, nama-nama asing, ya. Jadi sudah mulai ada penataan pemerintahan, kemudian peradaban sudah mulai terbangun pada saat itu, ya. Bahkan desain kota dan ilmu yang kaitannya dengan tata kota sudah mulai ada sejak pada saat itu. Nah, jemaah sekalian, beberapa ulama menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam ini hidup pada usia atau selama 345 tahun. Umurnya lebih pendek daripada kakek-kakeknya. Kalau Nabi Adam kurang lebih 940-an tahun, kemudian Nabi Syif itu 1000 tahun lebih. Nah, ini generasi berikutnya Nabi Idris lebih pendek, yaitu sekitar tahun 4533 hingga 4188 sebelum Masehi. Salah satunya salah seorang sejarawan Al-Mahluth dalam buku berjudul Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, Duraruddin Mashhad menulis dalam bukunya Mutiara Hikmah Kisah 25 Nabi dan Rasul dan menyebutkan bahwa Nabi Idris ini mendapat julukan dari Allah Ta'ala berupa Asadul Usud, yang artinya adalah singa dari segala singa. Julukan itu diberikan karena keberanian dan kegagahannya, ya. Jadi masih bukan singo edan, ya. Tapi ada nuansa, ya. Jadi nuansa keberaniannya, ya. Rupanya singa sejak dulu adalah simbol, ya, simbol keberanian. Kalau di kalangan sahabat itu ada yang diberi julukan Asadullah, singa Allah, yaitu Hamzah, ya, bin Abdul Muthalib. Itu singa padang pasir karena memiliki keberanian yang luar biasa. Nah, ini diberi julukan Asadul Usud. Dan saat itu Nabi Adam telah berusia 622 tahun dan telah menerima 30 suhuf. Suhuf adalah sohifah, lembaran-lembaran yang itu menunjukkan kenabiannya, ya. Jadi pada saat hidupnya Nabi Idris dan diangkat jadi nabi itu masih ada kakek-kakeknya, ya, dan memang seperti itu, ya, pada zaman dulu ada satu dekade atau satu zaman lebih daripada satu nabi. Nabi Musa berbarengan dengan Nabi Harun, Nabi Ibrahim juga berbarengan dengan putra-putranya, Nabi Yakub juga demikian. Jadi setiap nabi diutus pada zaman atau pada umatnya pada zaman yang berbarengan dengan nabi yang lain. Nama aslinya sudah kita sebutkan, Akhnuh, dan latar belakang Idris diberi nama Idris adalah karena beliau sering membaca kitab dan suhuf Nabi Adam serta Nabi Syif, dan beliau ibu beliau bernama Ashud, ya. Ada juga sebuah hadis tentang ini. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Abu Dzar, arba'atun suryaniyun, Adam wa Syif wa Akhnuh wa huwa Idris wa huwa awwalu man khatta bil qalam wa Nuh." Yang artinya adalah, wahai Abu Dzar, ada 4 nabi yang berasal dari bangsa Suryani. Bangsa Suryani itu adalah bangsa di Syam, ya, Surya dan sekitarnya, ya, yang sekarang berubah menjadi 4 negara. Ada Surya, ada Yordania, kemudian Lebanon dan Palestina. Nah, di situ adalah asal daripada 4 nabi ini, yaitu Adam, kemudian Syif, dan Akhnuh yang sedang dalam pembicaraan kita, yakni Idris. Dan
Dialah orang yang pertama kali menulis dengan pena. Kemudian yang keempat adalah Nabi Nuh. Ini disebutkan di Sahih Ibnu Hibban ya. Juga Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Jadi jemaah sekalian, bahasa Ibrani dan juga bahasa Suryani ini termasuk bahasa kuno ya, bahasa yang sudah lama. Jadi para ulama menyebutkan bahasa komunikasi yang disampaikan oleh Nabi Adam, putra-putranya termasuk Nabi Idris ini adalah bukan bahasa Arab, tapi bahasa Suryani, bahasa tua ya, bahasa yang sudah sangat lama. Nah, ada seorang sahabat Nabi SAW yang ahli ya, yang cerdas, yang dia juga penulis wahyu, yaitu bernama Zaid bin Thabit. Itu pernah ditugasi khusus oleh Rasulullah SAW untuk belajar bahasa Suryani sekaligus bahasa Ibrani. Karena punya misi apa? Punya misi supaya bisa membedakan antara bahasa Arab dan bahasa Suryani ini. Khawatir jangan-jangan Al-Quranul Karim itu terkontaminasi oleh bahasa Suryani, maka disuruhlah Zaid bin Thabit untuk mempelajarinya, dan terbukti beliau mampu ya. Sahabat Nabi ini mampu menguasai beberapa bahasa asing ya. Zaid bin Thabit. Umar bin Khattab juga termasuk orang yang cerdas dalam masalah ini ya. Jadi kembali ke sini bahwasanya bahasa pengantar, bahasa komunikasi pada saat itu adalah bahasa Suryani. Jamaah sekalian, Idris berasal dari kalangan Bani Adam yang mula-mula diberi kenabian setelah Adam dan Syith alaihi wassalam. Ibnu Ishaq, ini seorang sejarawan yang banyak dijadikan sebagai sumber ya. Beliau menyebutkan bahwa dirinya adalah orang yang mula-mula menulis dengan pena, sebagaimana dasar dari hadis di atas. Dan dia merupakan seorang yang kaya akan ilmu pengetahuan dan memiliki perilaku yang terpuji. Saat diangkat menjadi nabi dan rasul, Idris berdakwah dengan giat. Pada masa itu Idris mesti berkeliling untuk berdakwah, mencari pengikutnya. Nabi Idris adalah nabi yang sangat giat berdakwah. Dia seorang guru keliling yang tak kenal lelah mencari orang untuk mendengarkan pesan mengenai ketuhanan. Jadi ajaran tauhid sudah disampaikan sejak dulu, memerintahkan kepada umat manusia supaya beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Jadi kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah itu adalah misi yang sama dibawa oleh Nabi dan Rasul sejak dulu sampai dengan Rasul kita Muhammad SAW. Nabi Idris ini berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah, menyembah Allah serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Jadi secara substansi, inti daripada ajaran sama dengan ajaran Islam ya. Inti adalah tauhid. Ani'budullaha wajtanibut taghut, yaitu supaya mereka beribadah pada Allah dan menjauhi segala macam sesembahan selain Allah yang disebut dengan taghut itu. Nabi Idris ini memiliki akhlak yang luar biasa bagusnya ya. Beliau hati-hati dalam berbicara. Beliau juga seorang yang lebih banyak diamnya ya. Kalau tidak dibutuhkan beliau tidak bicara. Kemudian juga berwibawa dan memiliki berbagai petuah, nasihat serta untaian kata-kata indah dalam nasihatnya. Seperti janganlah kalian dengki terhadap orang lain yang mendapatkan kemakmuran, sebab kenikmatan yang mereka rasakan itu sedikit saja. Nah, ini juga sama dengan ajaran kita ya. Tidak boleh hasad, tidak boleh saling iri, tidak boleh saling dengki ya. Masing-masing kita sudah ada porsi rizkinya sendiri-sendiri, tidak mungkin tertukar. Pada saat kita
di alam ruh ya. Saat ruh ditiupkan kepada jasad kita masing-masing, pada saat kita di rahim ibu kita dulu sudah ditentukan ajal kita, umur kita, rizki kita, amal kita, kebahagiaan ataupun kesengsaraan sudah ditentukan ya. Jadi tidak ada yang perlu untuk dijadikan sebagai sebab untuk iri dan dengki kepada sesama ya. Terutama di sini adalah generasi Qabil yang sebelumnya hasad dengan saudaranya sendiri itu. Jadi ini diingatkan oleh Nabi Idris alaihissalam kepada umatnya. Ucapan beliau yang lain adalah cinta dunia dan cinta akhirat, keduanya tidak akan berkumpul dalam satu hati selamanya. Ini juga sama ya, persis dengan ajaran Islam. Kalau orang itu hatinya sudah terpenuhi dengan dunia, maka dia bisa melupakan akhirat. Maka antara cinta dunia dan cinta akhirat ini tidak bisa berkumpul dalam satu hati. Kalau ajaran kita ya lebih lengkap lah ya, lebih lengkap. Seperti surat Al-Qasas 77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah kehidupan akhirat terhadap apa yang diberikan Allah padamu, wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah melupakan kehidupan dunia. Kalau kita dalam kehidupan dunia ini tujuannya akhirat, pasti insya Allah dunia kita dapatkan. Tapi kalau kita di dunia tujuannya hanya dunia, akhirat lepas. Nah, maka kita mencarilah yang double, yang lengkap kehidupan akhirat. Dunia akan nunut ya, akan tidak bisa tidak kita dapatkan. Tapi kalau hanya orientasi dunia, akhiratnya bisa lepas. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Idris ini untuk memberi peringatan dan mengingatkan kaum keturunan Qabil, anak Adam yang durhaka, yang penuh dengan hasad emosional ya, yang penuh dengan dendam kesumat. Kala itu masyarakat mengikuti hawa nafsu setan dan meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali terjadi kemaksiatan dan kemungkaran merajalela saat itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan musim kemarau panjang yang membuat sungai dan sawah kering hingga makanan pun habis. Jadi mereka maksiatnya luar biasa, durhaka luar biasa, dosa-dosanya banyak sekali. Nabi Idris mendakwahkannya itu tidak digubris, tidak direspon dengan baik oleh pengikutnya. Maka sebagai hukumannya Allah menurunkan paceklik yang panjang. Sungai-sungai kering, sumber-sumber air juga kering, yang akibatnya pohon-pohon, tanaman-tanaman hancur. Mereka bahkan tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan banyak sekali yang tewas, yang meninggal. Karena tidak tega dengan nasib kaumnya yang seperti itulah, maka Nabi Idris alaihissalam berdoa, memohon kepada Allah untuk mengakhiri bencana tersebut. Bagaimanapun inilah ya, kasih sayang seorang Nabi kepada umatnya, tidak tega. Maka Nabi Idris berdoa dan akhirnya Allah mengabulkan doa Idris dengan menurunkan hujan yang deras. Ini sebagai bukti atau sebagai mukjizat tentang kerasulan kenabian dari Nabi Idris ini. Tapi ketika hujan sudah turun, mereka tetap tidak mau beriman ya. Bukti ini tidak cukup membuat masyarakat mengikuti Idris dan kembali pada jalan yang benar. Kendati demikian, Idris tetap sabar untuk berdakwah. Inilah kesabarannya luar biasa ya. Dia tidak marah, tidak mutungan, tidak meninggalkan umatnya, tapi bersabar. Dakwahnya ditolak, mereka sudah mendapatkan pelajaran yang luar biasa, kemelaratannya luar biasa. Kemudian sudah didoakan supaya turun hujan dan memberikan kehidupan pada mereka. Mereka tetap ingkar terhadap dakwah Nabi Idris ini, maka Idris tetap bersabar dalam dakwahnya. Jamaah sekalian, Nabi Idris ini juga merupakan seorang yang cerdas, rajin menulis dan membaca. Dia juga dijuluki Hurmuz al-Haramisah, atau seorang yang ahli perbintangan. Nabi Idris ini
konon merupakan manusia pertama yang membuat undang-undang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Terdapat sekitar 88 undang-undang yang pernah dibuat pada masa hidupnya. Selain itu, Nabi Idris juga dikenal sebagai nabi yang memiliki kreativitas tinggi. Dia senang menggambar dan merupakan seorang penjahit. Nabi Idris bahkan menjahit baju dan sandalnya sendiri seraya berzikir. Jadi pada saat menjahit sambil berzikir, memuji nama Allah, bertasbih, bertakbir ya, memuji, menyebut nama Allah Ta'ala. Inilah orang yang kalau bahasa sekarang multi talenta ya. Ibadahnya rajin, zikirnya kuat, doanya kuat, kemudian ahli dalam bidang keterampilan. Dia ahli dalam bidang bahasa, ahli dalam bidang menulis, ahli dalam bidang melukis, ahli dalam bidang menjahit. Pokoknya lengkap lah Idris ini ya, luar biasa ya. Nah jemaah sekalian, ada sebuah riwayat. Suatu ketika Ibnu Abbas ini bertanya kepada Ka'ab Al-Akhbar, dia seorang yang ahli ya dalam bidang Israiliyat. Apa maksud firman Allah yang ditujukan kepada Idris di surat Maryam 57 ya? Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyyah. Maka Ka'ab ini menjawab, Idris, nah, yang dimaksud adalah Idris yang oleh Allah diberi wahyu yang berbunyi, sungguh setiap hari aku akan mengangkat amal-amalmu seperti amal-amal semua Bani Adam. Oleh karena itu Idris ini suka sekali menambah amalnya. Bahkan disebutkan Idris ini setiap hari puasa. Dia pokoknya amal apapun yang baik-baik dia lakukan semuanya. Sehingga datanglah sahabatnya dari golongan malaikat lalu berkata kepadanya, sesungguhnya Allah memberiku wahyu begini, berbicaralah dengan malaikat maut agar sudi memberiku tangguh untuk menambah amal perbuatan baik. Jadi diajari oleh malaikat begitu ya. Bahkan malakul maut itu pernah minta izin pada Allah Ta'ala untuk bertemu dengan Nabi Idris ini. Kita sebutkan dulu. Malaikat lalu membawanya di antara kedua sayapnya menuju langit. Ketika di langit keempat ia diterima oleh malaikat maut yang sedang turun. Malaikat maut lalu berbicara dengannya sebagaimana yang dibicarakan dengan Idris. Malaikat itu bertanya, mana Idris? Dijawab, ini dia di atas punggungku. Malaikat maut berkata, sungguh mengherankan. Aku diutus dan dikatakan kepadaku, cabutlah roh Idris di langit keempat. Lalu bagaimana mungkin aku mencabut rohnya di langit keempat, sedangkan dia di bumi? Rohnya kemudian dicabut di sana. Jadi sebelum ini diceritakan bahwa malakul maut ini jatuh semacam simpati lah kepada Idris ini ya. Minta izin pada Allah Ta'ala untuk menemani atau untuk bertemu dengan Idris, sehingga diizinkan Allah Ta'ala dan berupa manusia, dalam bentuk manusia malakul maut ini menemaninya ya, dan pokoknya akrab dengan Nabi Idris ini dan sangat simpati luar biasa. Nah sering malaikat ini membawakan buka puasa untuk Idris ini. Nah, buka puasa karena tadi kita ceritakan dia shaumud dahar ya, puasa setiap hari terus. Nah, jadi pada saat buka itu dikasih makanan buah-buahan. Kemudian yang bawa ini suruh makan ya, karena dia malaikat yang nggak mau ya. Jadi dia nggak mau memakan makanan yang telah dibawanya sendiri itu. Nah, jemaah sekalian, ada dua pendapat mengenai penafsiran firman Allah Ta'ala yang ada di surat Maryam tadi ya, tentang wa rafa'nahu makanan aliyah ya. Jadi Allah mengangkat Nabi Idris pada tempat yang tinggi. Pendapat pertama bahwa Nabi Idris ini mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti firman Allah Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan sebutan namamu wahai Muhammad.
Jadi Allah memuliakan Idris dengan kenabian dan menurunkan 30 suhuf kepadanya. Tidak hanya itu, Nabi Idris adalah nabi pertama yang menulis dengan pena, mempelajari ilmu perbintangan tadi, ilmu hitung bahkan ya aritmatika. Orang pertama yang menjahit dan memakai baju dari kain, sebab para pendahulunya tidak mengenakan pakaian dari kain tapi dari kulit. Nah, itulah yang penemuan ya dari Nabi Idris, sangat berjasa pada kaumnya. Adapun pendapat kedua adalah maksud dari kata tinggi dalam ayat tersebut adalah tempat yang sangat tinggi. Demikianlah argumen yang lebih kuat. Sebab ketinggian yang disandingkan dengan tempat berarti ketinggian tempat, bukan tingginya derajat semata-mata ya, tapi betul-betul tempat yang fisik ya, tempat yang tinggi. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian mereka berpendapat bahwa Allah mengangkat Nabi Idris ke langit atau ke surga, dengan begitu dia dalam kondisi hidup tidak mati. Nah inilah, jadi ada dua pendapat lah di antara ulama, apakah Nabi Idris ini wafatnya ataupun dia itu meninggal dunia, ataukah dia itu masih hidup sampai sekarang ya. Ada dua versi ya. Tapi yang jelas beliau pernah merasakan sakaratul maut. Nah dalam riwayat begitu ya. Jadi ada 4 nabi yang menurut sebuah pendapat 4 nabi ini sampai sekarang masih hidup. Allahu alam kebenarannya ya. Yang terkenal Nabi Khidir. Nah, yang mengajari Nabi Musa ya pada saat melakukan ya, Nabi Musa seolah-olah merasa paling tahu, kemudian diajari dengan beberapa fenomena pengajaran dari Nabi Khidir ini. Kemudian yang kedua adalah Nabi Idris ini, yang ketiga Nabi Ilyas, dan yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini disinyalir yang masih hidup. Allah alam ya, kalau Isa jelas ya, jelas tentang masih hidupnya, tapi yang 3 ini yang masih debatable, masih khilafiyah ya. Nah Nabi Idris ini pernah didatangi oleh malakul maut ini, mencabut nyawa dari dari Idris ini, dan menurut riwayat ya tentang kebenarannya Allah alam ya. Jadi setelah meninggal malakul maut ini kehilangan, seolah-olah kehilangan sahabat lah, intinya begitu ya. Kemudian dia minta izin pada Allah Ta'ala supaya menghidupkan kembali Nabi Idris ini untuk ya berteman tadi, berteman, bercengkrama, berbagi cerita, berbagi wawasan dan sebagainya. Maka Allah izinkan. Nah, diizinkan. Kemudian Nabi Idris ini ditanya bagaimana sakitnya sakaratul maut. Dijawab oleh Nabi Idris ini, sakitnya itu 100 bahkan 1000 kali lipat daripada binatang yang dikuliti, katanya begitu. Masya Allah ya. Jadi sakitnya luar biasa. Nah, jadi sakitnya luar biasa saat sakaratul maut itu. Bahkan dia juga pernah ditunjukkan tempat neraka sampai pingsan Nabi Idris ini. Neraka yang dengan siksaan yang luar biasa sampai pingsan, dan dia ditempatkan di surga itu. Nah, ceritanya ketika dia sudah di surga itu oleh jadi malaikat ini diperintahkan untuk mengeluarkan Idris ini dari surga, tapi dia nggak mau karena orang cerdas ini ya. Jadi Idris ini cerdas, dia berdalih begini. Ada ayat ya, bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian, dan saya sudah pernah mati. Nah, jadi masuk ulangi lagi, jadi saya sudah pernah mati. Nah, itu alasannya. Kemudian ada lagi ayat wa in minkum illa wariduha, tidaklah setiap orang kecuali mampir di neraka atau melewati, dan saya sudah mampir ke neraka, maksud saya kembali ke sana. Nah gitu ya. Nah kemudian ada ayat yang menunjukkan bahasanya kalau orang sudah masuk surga itu abadi dan tidak akan keluar selamanya. Nah karena Idris sudah di surga, dia nggak mau keluar. Nah terus kebingungan malaikat ini, bagaimana ya Allah? Akhirnya Allah biarkan dia di sana ya, dibolehkan, masya Allah, karena
tertulis di Lauhul Mahfuz dia adalah memang penduduk surga nantinya. Dia sudah di sana, maka biarkan ya. Allahu a'lam bishawab, itu sebuah riwayat ya, yang sejauh mana kebenarannya. Tapi yang jelas pada saat Nabi Mi'raj itu ketemu dengan Nabi Idris di langit keempat sana. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Anas bin Malik, disebutkan dari Abu Dzar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj melihat Nabi Idris di langit keempat. Nabi Idris berkata kepada beliau, kepada Nabi kita ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Selamat wahai Nabi yang baik dan saudara yang baik." Maka Nabi Muhammad lantas bertanya, "Siapakah dia wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Dia adalah Idris." Nah, jadi ketemu di sana ya, di langit keempat. Apakah ini memperkuat argumen bahasnya beliau memang betul-betul masih hidup di sana? Allahu a'lam ya. Jadi ini memang pendapat yang masih khilafiyah dan tidak perlu kita pertentangkan ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Idris dengan beberapa hal. Di surat Maryam ayat 56 Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idris." Sebutkan di dalam kitab Idris, innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia adalah seorang yang jujur dan dia adalah seorang nabi. Juga ayat yang ke-57-nya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami mengangkatnya ke tempat atau martabat yang tinggi. Nah, inilah pujian yang langsung diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita simpulkan, maka kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam ini adalah pertama, dia adalah manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Kepada Idrislah Allah Subhanahu wa taala memberikan 30 sahifah, 30 suhuf tadi, lembaran-lembaran ajaran Allah berisi petunjuk untuk disampaikan kepada umatnya. Kedua, Nabi Idris ini diberi bermacam-macam pengetahuan, mulai dari merancak atau merawat kuda, ilmu perbentangan atau falak atau astronomi, sampai ilmu berhitung alias matematika. Kemudian yang ketiga, nama Nabi Idris sendiri berasal dari kata darosa yang artinya belajar. Idris memang sangat rajin mengkaji ajaran Allah yang diturunkan kepada Adam dan Syif, bahkan yang langsung kepada dirinya. Nabi Idris juga sangat tekun mengkaji fenomena alam semesta yang semua merupakan ayat dan pertanda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Nabi Idris alaihissalam ialah orang yang pertama pandai memotong dan menjahit pakaian. Orang-orang sebelumnya konon hanya mengenakan kulit binatang secara sederhana dan apa adanya untuk dijadikan penutup aurat. Inilah di antara sekian banyak sifat dan kelebihan dari Nabi Idris, yaitu 4 ini. Dan Idris ini adalah orang yang sangat haus akan ilmu pengetahuan. Sehari-hari memang disibukkan oleh berbagai kepentingan, namun ia tetap selalu ingat kepada Allah dengan berbekal pengetahuan yang mencapai kelengkapan, dengan kekuatan dan kehebatan yang mumpuni. Idris menjadi gagah berani, tidak takut mati, tidak gentar kepada siapa saja, terutama dalam menyadarkan keturunan Qabil dan Iklimah yang saat itu penuh dengan kesesatan. Dapat dipahami jika ia mendapat gelar kehormatan Asadul Usud yang sudah kita sampaikan, singa di atas segala singa dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada kaumnya, Idris ini diperintahkan untuk memberantas kebiasaan melakukan kenistaan. Idris ditugaskan untuk membenahi pekerti ataupun akhlak yang rendah, yang dolim terhadap sesama, suka permusuhan, serta suka berbuat kerusakan. Dan kepada keturunan Qabil, Idris menandaskan iman kepada Allah, bisa memberikan keberuntungan. Untuk itu wahai kaumku, kata Idris ya. Kalau Qabil sendiri kan ceritanya sudah tewas ya, dibunuh oleh Nabi Syif itu ya. Anak turunnya yang masih banyak yang melakukan banyak kemaksiatan. Kemudian peganglah tali agama Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Bebaskan diri dari azab akhirat dengan cara amal soleh dan kebaikan. Zuhudlah di dunia dan berlaku adil.
mengerjakan sholat sesuai dengan ajaran Allah, berpuasa pada hari tertentu setiap bulan, jihad melawan musuh, agama bikinan setan ya, maksudnya harus menjauhi agama yang buatan setan, serta keluarkan zakat dan sedekah membantu kaum papa, kaum miskin dan kaum yang ditimpa kemalangan. Sholatnya sudah ada tapi kaifiahnya, tata caranya tidak seperti kita ya. Bisa jadi Allah alam bagaimana tata caranya, mungkin berdiri saja, rukuk saja atau sujud saja, tidak sesempurna sebagaimana yang kita lakukan ya. Nabi Idris dalam Al-Quran ada 2 kali penyebutan kata-kata atau nama Idris ini, yaitu di surat Maryam ayat yang ke-56 dan surat Al-Anbiya ayat yang ke-85 ya. Di ayat 56 dan 57 surat Maryam Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idris," dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. "Innahu kana siddiqan nabiyya," sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Yang sudah kita sampaikan, dia jujur, yang membenarkan, kemudian seorang nabi. "Wa rafa'nahu makanan aliyya," dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Yang kedua yaitu di surat Al-Anbiya 85-86, "Wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifli kullu minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas solihin." Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Dzulkifli, semua mereka termasuk orang-orang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Jadi inilah penyebutan secara eksplisit langsung ya, nama Idris itu berada pada 2 tempat ini. Nabi Idris dalam sebuah hadis Idris disebutkan sebagai salah seorang dari nabi-nabi pertama yang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW dalam salah satu surga selama Mi'raj. Diriwayatkan dari Abbas bin Malik bahwasanya gerbang telah terbuka dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, "Ini adalah Idris, berilah dia salammu." Maka aku mengucapkan salam kepadanya dan ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, "Selamat datang saudaraku yang alim dan nabi yang soleh." Ini Sahih Bukhari ya. Kemudian Idris dipercayai sebagai seorang penjahit berdasarkan hadis ini, itu riwayat dari Ibnu Abbas. Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, dan Idris adalah seorang penjahit, dan Musa adalah penggembala. Ini riwayat dari Al-Hakim. Inilah sebagian dari hadis yang menyebutkan tentang nama Idris alaihissalam. Yang terakhir jemaah sekalian adalah nasihat dan ajaran Nabi Idris alaihissalam yang sebenarnya sangat banyak tapi dirangkum dalam 8 poin ini ya. Yang mana sudah saya sampaikan bahwa poin-poin ini adalah selaras sejalan dengan syariat kita, syariat Islam. Maka bisa kita tiru ya, bisa kita jadikan qudwah. Karena di dalam akhir Al-Baqarah ya, amana rasulu bima unzila ilahi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih la nufarriqu baina ahadin min rasulih. Kita ini tidak membeda-bedakan salah seorang pun dari nabi dan rasulnya ya. Semua kita imani ya, iman kepada rasul-rasul dan ajaran-ajarannya itu adalah bagian daripada rukun iman. Satu, tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya, seseorang dikatakan tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperolehnya itu. Jadi berarti sedekah ya. Kita diajarkan di sini sedekah untuk berbagi kenikmatan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Allah maka harus kita ekspresikan dengan sedekah itu. Yang kedua, bahwasanya kesabaran yang disertai iman kepada Allah akan membawa kemenangan. Nah, jadi kesabaran membawa kemenangan, landasannya iman. Ini juga sama dengan ajaran kita ya. Tentang kesabaran itu adalah salah satu sarana yang bisa mengantarkan kemenangan kepada kita. Yang ketiga, orang yang bahagia adalah orang yang waspada
dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. Ini persis seperti kita ya. Jadi syafaat adalah pertolongan Allah. Dengan apa? Syafaat ini kita dapatkan dengan amal-amal soleh kita, perbuatan-perbuatan baik kita. Tadkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ya, kalian nanti masuk surga adalah karena amal-amal kalian. Yang dengan amal-amal itulah rahmat Allah diberikan kepada kita, yang dengan rahmat itulah Allah memasukkan kita ke surganya nanti. Nah, jadi sangat relevan ya dengan ajaran agama kita. Yang keempat, bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula untuk puasa dan sholatmu. Nah, jadi ajaran ikhlas sudah disampaikan, dinasihati oleh Nabi Idris ini ya. Ikhlas, tulus dalam segala aktivitas, terutama dalam masalah ibadah. Karena ibadah tanpa ikhlas akan hilang, percuma ya, sia-sia. Yang kalau tidak ikhlas berarti ada unsur-unsur riyaknya dan pamrihnya ya, untuk tujuan makhluk. Yang kelima, janganlah bersumpah palsu dan janganlah menutup-nutupi sumpah palsu supaya kamu tidak ikut berdosa ya. Sumpah palsu, jadi bersyahadat palsu ya, ketika dia misalnya dihadirkan di sebuah pengadilan, dia tidak menyaksikan tapi seolah-olah mengaku menyaksikan perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwah itu. Nah, berarti ini sebuah dosa ya, dosa besar. Sumpah palsu, syahadatuz zur ya, itu adalah kesaksian palsu yang berdosa ya, yang tidak boleh dilakukan. Yang keenam adalah taatlah kepada rajamu, kepada pimpinanmu, dan tunduklah kepada pembesarmu, serta penuhilah selalu mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah Ta'ala. Ini juga persis dengan ajaran kita. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, itu persis. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul ya, taatnya diulang 2 kali. Kemudian wa ulil amri minkum, para pemimpin kalian, dari level yang tertinggi kalau skup negara adalah presiden, sampai kepada level yang terendah yaitu kepala rumah tangga, ataupun ya lebih luas ya Pak RT, Pak RW kita ya. Itulah pimpinan kita. Selama perintahnya itu bukan berisi maksiat ya, kita taati selama untuk kebaikan ya. Tapi kalau ada ketua RT, ketua RW yang nyuruh untuk judi kolektif misalnya ya, ayo rame-rame togel misalnya, nah itu nggak boleh ditaati ya. Itu tidak boleh, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Jadi selama itu perintahnya adalah kebaikan, maka harus kita ikuti, kita taati pimpinan kita ya, dan selalu mengucapkan syukur, puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Yang ketujuh, janganlah iri hati. Nah, ini lagi diulangi lagi ya. Yang tadi di atas, janganlah iri hati kepada orang-orang yang nasibnya baik, karena kesenangan yang mereka peroleh sebenarnya sangat sedikit ya. Dan tidak mesti yang namanya kebahagiaan itu diukur oleh rizki berupa finansial. Maka buat apa yang harus kita jadikan sebagai bahan untuk hasad apa ya? Dia barangkali pendapatannya 10 kali lipat dari kita, tapi dia menghabiskan waktu dalam 24 jam mungkin 20 jam untuk kerja. Nah, sementara kita mungkin hanya beberapa jam saja untuk kerja, tapi pendapatannya sudah cukup dan sudah memberikan barokah. Nah, semakin orang banyak hartanya seperti dia, semakin lama nanti hisabnya ya, semakin panjang. Nah, kita yang mungkin serba pas-pasan itu sebentar saja hisabnya. Jadi itulah banyak hal yang perlu untuk kita ambil sisi positifnya dari segala yang kita dapatkan. Yang terakhir, yang ke-8, barang siapa tidak merasa cukup, maka tidak ada sesuatu pun yang membuat puas. Nah, ini ya, ini manusia lah ya. Alhaakumut takatsur, melalaikan, melupakan kalian menumpuk-numpuk harta, hatta zurtumul maqabir. Itu baru selesai kalau sudah mati di liang kuburan nanti ya, baru selesai. Manusia itu sifatnya terus-menerus tidak merasa puas.
Dia mendapatkan 1 ingin 2, mendapatkan 3 ingin 4 dan seterusnya, ya. Itulah sifat manusia yang tidak ada kata puasnya. Maka harus kita memiliki sifat qanaah, ya. Memiliki sifat qanaah. Qanaah itu nerimo ing pandum kata orang Jawa, ya. Menerima pemberian dari Allah Taala, disyukuri. Ya, kita merasa cukup puas, qanaah dengan apa yang kita dapatkan. Dan tidak boleh mencari, ya, kalau dalam urusan-urusan dunia, ya, kita tidak perlu melihat yang lebih banyak daripada kita. Tapi kalau urusan ibadah, urusan akhirat, maka harus melihat orang yang lebih tinggi, lebih banyak daripada kita. La hasada illa fitnataini, tidak ada hasad kecuali dalam 2 hal. Yang pertama adalah kita boleh hasad kepada orang yang diberikan rizki, harta oleh Allah Ta'ala, dia infakkan sepanjang waktu, siang dan malam diinfakkan rizkinya. Ada lagi yaitu orang yang ahli dalam bidang baca Al-Quran, dia membaca siang malam, maka kita boleh hasad dalam bidang itu. Nah, dalam hal ini Imam Nawawi menyebut ghibthah, ya. Hasad yang positif itu adalah ghibthah. Jadi ketika kita berangan-angan, ya Allah, seandainya saya punya harta seperti si fulan itu, saya persis akan melakukan orang seperti itu yang beliau lakukan. Maka kata Rasulullah, huma fil ajri sawa. 2 orang ini dalam hal pahala sama. Yang satu real, punya harta real, infaknya real, itu dapat pahala banyak. Yang satu itu baru angan-angan, dia berniat, ya Allah, kalau saya punya harta sebanyak itu, saya infakkan seperti fulan itu. Dua-duanya dalam pahala sama. Nah, demikian pula yang kedua, orang yang ahli dalam bidang Quran dan orang yang berangan-angan untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran, maka pahalanya juga sama-sama. Inilah pentingnya niat kebaikan. Inilah jamaah sekalian, ada 8 poin nasihat yang bisa kita dapatkan dari Nabi Idris alaihissalam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan pelajaran yang banyak kepada kita, inspirasi yang positif kepada kita, sehingga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup para Nabi dan Rasul, yang mudah-mudahan dengan itulah semakin memperkokoh kecintaan kita kepada agama kita dan kecintaan kita kepada kebenaran dan hidayah, ya. Allahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.